jangan diremehkan tentang Terasi. nilai data administrasi akurasinya itu dipertanggungjawabkan mulai dari dia itu jadi tentara sampai dia itu pensiun. Akurasinya itu nilainya tuh dipakai sampai dia pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Halo sahabat Brawijaya, bertemu kembali dengan saya Anita dalam acara podcast Brawijaya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang prosedur administrasi seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 5 Brawijaya. Dan episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang ini, yaitu Letkol CAJ Dipo Yuwono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya izin? Alhamdulillah baik Mbak Anita. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan pada saya bisa mengikuti podcast Pindam 5 Brawijaya. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, mungkin Bapak bisa menyapa dan sekaligus memperkenalkan diri kepada sahabat Brawijaya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga. Kebetulan saya lama tinggal di Malang. Siap. Gitu kan. SD, SMP, SMA saya ada di Malang. Memang besar di Malang, gitu kan. Siap. SD saya di Darutama 4 Rampal. Siap. SMP saya di Jalan Kawi, gitu kan. SMP 6. Siap. SMP saya di SMA saya di SMA 8 Jalan Veteran. Selepas dari SMA saya mendaftar Akademi TNI. Pada saat itu lulus, alhamdulillah, pama saya ada di Palembang, wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Setelah itu saya di Kelapa II, pindah ke Pusdik Ajen. Siap. Habis itu saya dikrek, langsung ditugaskan ke Kodam 6 sebagai Waka Ajedam 6 Mula Warman. 2 tahun di sana saya pindah ke Kodam 5. Siap. Sebagai Waka Ajedam 5 Brawijaya. Siap. Kembali lagi ke Malang izin Bapak. Ya, alhamdulillah baru ini saya kasih kesempatan kembali ke Malang. Siap, alhamdulillah izin. mohon izin Bapak, mohon izin menanyakan. Dasar hukum apa yang digunakan sebagai pedoman atau pegangan bagi Satuan Ajedam 5 Brawijaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai staf khusus Pangdam 5 Brawijaya di bidang administrasi personil? Ya, baik. Ajedam memiliki dasar hukum tentang Perkasat. Siap. Dalam hal ini nomor 36 gitu kan. Tahun 2017. Tanggal 21 Agustus 2017. Siap. Di situ disebutkan Ajedam sebagai eselon badan pelaksana tingkat Kodam di bawah pimpinan Pangdam. Siap. Demikian Mbak Anita. Siap izin Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, izin menanyakan, apa tugas dan fungsi dari Satuan Ajedam 5 Brawijaya sendiri agar sahabat Brawijaya tahu izin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anita. Tugas dan fungsi kami Ajedam 5 Brawijaya sebagai eselon badan pelaksana tingkat Kodam. Kan? Kami memiliki fungsi 3. Minpes di bidang administrasi personil. Dalam hal ini ada personil prajurit maupun personil PNS. Kami akan mengurusi personil tersebut di bidang administrasi mulai dari penyediaan atau pengadaan, gitu kan, pendidikan, perawatan, terus penggunaan dan pemisahan. Siap. Jadi Mbak Anita, mulai dari prajurit itu mendaftar, Siap. sampai prajurit itu pensiun, administrasi kami yang mengurusi. Siap. Terus yang kedua, fungsi kami di bidang kesejahteraan moral. Siap. Dan kesejahteraan moral ini ada 2. Di bidang musik hiburan, yang mana akan melayani kepada prajurit-prajurit mau berangkat operasi atau prajurit di bidang operasi atau di bidang yang lainnya. Siap. Kesejahteraan moral yang kedua di bidang statistik militer,
yang mana di situ bertugas mendampingi protokoler upacara tingkat Kodam. Siap. Yang ketiga fungsinya di bidang administrasi umum. Kami melayani penyampaian pesan dinas, pengurusan arsip, posmil, dan lain-lain. Siap. Itu yang kami fungsi Ajenam yang kami sebutkan tadi, Pak Nita. Siap, izin Bapak. Tapi di Ajenam sendiri pun juga banyak personil yang memiliki bakat musik ya, izin Bapak. Seperti menyanyi, pemain band, izin. Ya itu tadi. Siap. Untuk nyanyi dan main band itu membutuhkan talenta ternyata. Siap. Tidak apa tuh, personil itu dilatih dia pasti bisa main band. Siap. Ternyata dia harus punya talenta di situ. Siap. Nah, talenta berarti kan orang-orang yang memang benar-benar sedikit, Siap, izin. khusus sifatnya. Tentunya ya kami mendapatkannya ya alhamdulillah syukur pada saat pendapatan dia punya talenta dibina bisa ya mampu jadi. Siap. Bagi yang nggak punya talenta walaupun kami bina maksimal pun juga ya tetap punya kemampuan yang Terbatas. Agak sulit, izin. agak sulit. Siap. Mbak Anita. Siap, Gitu kan. izin. Kami menyiapkannya kalau memang itu tidak ada penggantinya kami pasti akan memohon kepada Pangdam dalam hal ini Aspes untuk minta anggota yang memiliki talenta yang bisa kami bina untuk bisa mendapatkan kemampuan yang sesuai. Siap, izin. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, pada kegiatan seleksi atau rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 5 Brawijaya, untuk Bapak sendiri sebagai Waka Ajenam 5 Brawijaya bertugas sebagai apa saja? Ya. Waka Ajenam 5 Brawijaya. Ketika rekrutmen penerimaan Bintra Tamtama. Siap. Dalam hal ini diatur oleh Juknisnya. Capnya nomor 343 4 Romawi 2016, Mbak. Tanggal 25 April 2016. Rekrutmen Bintra Tamtama Waka Ajenam selaku panitia daerah dia sebagai ketua administrasi tingkat Panda. Siap. Dalam hal ini pimpinan Pangdam. Adapun yang kami siapkan, adapun yang kami kerjakan secara teknis di lapangan ketika kami mendapatkan sprint tersebut, yang pertama kami akan mengatur kepanitiaan tingkat Panda di bagian administrasi. Siap. Habis itu kami memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk serta teknis di lapangan sesuai nilai kiat yang berlaku. Siap. Pada saat pelaksanaan kami akan mengawasi dan mengendalikan semua pelaksanaan tersebut. Setelah itu kami akan mendata hasilnya, melaporkan kepada sekretaris 1. Siap. Pada saat pantokir, data kami akan kami laporkan kepada ketua Panda. Dalam ini Pangdam. Siap. Setelah itu kami akan mengevaluasi semua kegiatan yang telah berlangsung untuk perbaikan ke depan. Siap. Terakhir, semua yang kami lakukan itu semuanya Waka Ajenam sebagai Kadimin bertanggung jawab langsung kepada ketua Panda. Dalam hal ini Pangdam. Itu yang kami lakukan, Siap, Pak. izin Bapak. Siap, terima kasih banyak Bapak. Izin Bapak, mungkin ini ada satu pertanyaan yang mungkin semua sahabat Brawijaya ingin tahu, termasuk yang sipil, izin. Untuk pendaftaran di mana saja bagi masyarakat pemuda atau pemudi yang akan mendaftar mengikuti seleksi atau rekrutmen calon prajurit, bisa kemana saja, izin? Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Lita. Jadi yang perlu dipahami itu pada saat mendaftar dia harus secara online dulu. Di situ ada websitenya, Mbak. Siap. Websitenya itu www ya rekrutmen TNI militer TNI.id. Siap. Nah, secara online dulu didaftarkan dulu di situ. Nah, dengan online itu semuanya sudah tersedia informasi. Siap. Ketika dia buka online, dia sudah terbuka informasi semuanya yang ada. Termasuk bahan-bahan persyaratannya yang perlu dilengkapi, termasuk belangko-belangko yang perlu diisi, termasuk kapan dia akan validasi ya ke agen rem. Siap. Nah, ketika dia online tersebut, ya tentunya dia akan mengetahui apa yang harus dia perbuat. Pada saat waktu validasi ke agen rem, ya dia akan melaksanakan kumpul di agen rem setempat. Siap. Dalam hal ini Kodam 5 ada
Ajen Rem 081 di Madiun, 082 di Mojokerto, 083 di Malang, 084 di Surabaya. Siap. Demikian. Siap, izin Bapak. Izin Bapak, dalam kegiatan seleksi atau rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat, untuk berkas atau administrasi apa saja yang perlu disiapkan? Ya, terima kasih Mbak Anita. Berkas administrasi yang perlu disiapkan itu semuanya Mbak Anita sudah tercantum pada saat dia daftar online. Siap. Jadi semuanya sudah sudah informasi tersebut sudah ada semuanya dalam online. Tinggal calon yang ingin mendaftar, masyarakat yang ingin mendaftar, Siap. tahu apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Siap. Belangko-belangko bisa di-download, langsung diisi. Apabila ada kendala atau kurang tahunya melengkapi bahan atau mengisi belangko, silahkan langsung ke ajen Rem. Rem, Siap. menanyakan. Daripada nanti pada saat validasi dia belum siap apa-apa. Siap, izin Bapak. Tentunya seperti itu. Nah, yang perlu, kalau memang itu perlu disebutkan antara lain persyaratannya ijazah SD, SMP, SMA yang asli, Siap. KTP yang asli, pas foto 4x6, akte yang asli, SKCK yang asli, BPJS yang masih aktif. Siap. Kebanyakan itu BPJS itu yang disampaikan Sudah mati, izin. sudah mati, Siap. sementara persyaratannya berbunyi Aktif. aktif itu Siap. Mbak Anita. Nah itu semuanya sudah tertera pada saat dia mendaftar online. Siap, izin. Gitu. Siap, izin. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, misalnya ada masyarakat mau daftar dan ikut seleksi calon prajurit TNI Angkatan Darat di AJ65 Brawijaya untuk alamat domisili tinggal di Surabaya, tapi KTP-nya masih di luar Jawa Timur. Apa masih bisa mendaftar atau harus mengurus KTP dulu, izin? Ya, begini Mbak Anita. Ini saya akan menjelaskan tentang KTP, penggunaan KTP di penerimaan Bintara Tamtama, karena kan saya kan Katimin rekrutmen Bintara Tamtama kan. Gitu kan. Jadi karena animo itu cukup untuk yang mendaftar. Siap. Apabila itu ada seleksi Bintara Tamtama kan itu kan, karena banyak karena di sekarang ini kan tiap provinsi kan SMA ada cukup banyak Pak. Siap. Lulusan SMA. Siap. Sehingga kalau mendaftar Tamtama pun itu sudah melebihi animo, banyak sekali. Siap. 5.000 lebih itu di Jawa Timur gitu kan. Apalagi akses daratnya lancar sekali kan itu kan. Tentunya KTP yang dia gunakan ya KTP asli tersebut. Karena kami mengacu kepada Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 Mbak Anita. Di situ tuh ditegaskan satu penduduk, satu orang warga negara, satu nomor kependudukan. Terikat sebagai hak kewajiban dalam bernegara. Antara lain hak sekolah, hak memilih, hak bayar pajak, termasuk hak mendaftar TNI. Jadi dipastikan kalau hal tersebut sesuai KTP aslinya Mbak ini. Siap. Domisilinya. Siap, izin. Ya, terima kasih Mbak Anita. Terima kasih Bapak. Mohon izin menanyakan Bapak, misalnya pada saat seleksi administrasi atau berkas surat calon ini ada yang kurang lengkap, izin. Apa bisa menyusul atau calon diharuskan gagal, izin? Ya, namanya pemeriksa. Dia meriksa dari hasil data yang Disampaikan. Pada dasarnya, pada prinsipnya harus lengkap Mbak. Siap. Gimana kami akan meriksa kalau tidak lengkap? Sementara informasi itu sudah jauh-jauh hari disampaikan dengan detail ketika dia mendaftar online. Siap. Jadi ketika calon atau masyarakat ingin mendaftar TNI, persyaratan tersebut segera dilengkapi, segera diisi belangkonya dan tanyakan apabila kurang mengerti ke ajen Rem. Siap. Gitu. Diharapkan pada saat validasi di ajen Rem diatur kapan dia akan mengikuti seleksi Panda lengkap. Siap. Tidak boleh kurang. Gimana kami akan memeriksa hakikatnya? Kan itu kan. Kalau sekiranya itu kurang. Seperti jas. Siap. Orang mau dik jas.
tentunya dia harus menyiapkan terlebih dahulu apa-apa saja yang mau diikuti ketika dia akan dites jasmani. Begitu juga di administrasi, dia harus menyiapkan Mbak Anita, diusahakan lengkap. Jadi kalau kurang tidak bisa ya izin. Tapi ya dinamika yang di lapangan Mbak Anita, Siap. yang namanya banyak yang mendaftar, Siap. ya pasti ada, Siap. kan itu kan. Siap. Asal itu kurangnya tidak prinsip, itu kan. Dan kami beri waktu dan dia memang bisa melengkapinya pada saat itu, ya monggo lanjut Mbak Anita. Siap. Tapi jangan sempat lantas nggak bawa yang prinsip, mau diperiksa itu ijazahnya, Siap. ijazah SD, SMP, SMA. Salah satu ijazah nggak dibawa, ya kami ya prinsip ya kami nggak bisa. Siap. Gitu Mbak Anita. Siap, terpaksa harus digagalkan izin. Iya, asal nggak prinsip aja dan dia dikasih waktu kapan memperbaiki 3 hari atau 4 hari bisa, kami lanjutkan. Siap izin. Itu Mbak Anita. Siap izin Bapak. Mohon izin Bapak, pertanyaan terakhir Bapak Waka Haji 65 Brawijaya Letkol C.A.J. Dipo Yuwono. Mungkin ada pesan untuk prajurit Kodam 5 Brawijaya dan masyarakat Jawa Timur Bapak. Terima kasih. Bagi warga negara khususnya di Kodam 5 Jawa Timur, Siap. gitu kan, ingin mendaftar TNI, tolong disiapkan secara fisik dan Mental. karena banyak seleksi yang harus dihadapi dan itu semuanya butuh persiapan. Siap. Dan jangan diremehkan tentang administrasi. Terasi. Tolong disiapkan, dilengkapi dengan benar. Administrasi gampang, mudah, bisa diatur, gitu saja, nggak ada. Siap. Bahkan nilai data administrasi akurasinya itu dipertanggungjawabkan mulai dari dia itu jadi tentara sampai dia itu pensiun. Akurasinya itu nilainya itu dipakai sampai dia pensiun, Mbak Anita. Siap. Seiring dengan pembinaan personilnya, mau perawatan dan penggunaannya. Gitu. Jadi benar-benar hal itu harus benar-benar akurasinya tinggi, kebenarannya, keabsahannya, karena penggunanya sampai dia Pensiun. Jadi tolong jangan diremehkan. Kami di bidang administrasi tolong disiapkan dengan baik dan benar, pastikan lengkap Siap izin. sehingga siap Diperiksa izin. Bagi masyarakat ya monggo silakan mendaftar. Semoga lancar dan Sukses. Siap izin. demikian. Terima kasih Mbak Siap Anita. izin. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam acara Brawijaya Podcast kita pada kali ini. Ya. Baik sahabat Brawijaya, sekian podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Waka Haji 65 Brawijaya dapat bermanfaat bagi sahabat Brawijaya yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anoraga.